Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Pancasila. Untuk kemudahan komunikasi, saya menyantumkan nomor WhatsApp di sini. Anda bisa menghubungi di 088 123 88031. Sedangkan untuk mengirimkan tugas nanti, Anda bisa mengirimkan pesan atau email melalui belajarbersama1981@gmail.com. Ini ada 2 media sosial yang saya gunakan. Untuk Instagram @juhjialix, kemudian Facebooknya adalah @juhji.alik. Untuk agenda perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan, kita agendakan ada 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 ini adalah ujian. Pertemuan ke-8 ini penilaian tengah semester, dan pertemuan ke-16 ini adalah penilaian akhir semester. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan pertama, yaitu hari ini, kita akan membahas bersama tentang RPS atau Rencana Pelaksanaan Semester dan kontrak perkuliahan. Pada pertemuan pertama ini, saudara diharapkan mampu memahami RPS secara benar, karena ini dasar bagi saudara untuk mengatur strategi agar perolehan nilai yang saudara peroleh di akhir nanti sesuai dengan harapan saudara. Pada pertemuan ini kita akan membahas pertama kontrak kuliah, garis besar materi perkuliahan, tugas individu dan tugas kelompok, dan penilaian yang terdiri dari kehadiran, keaktifan, ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester atau ujian akhir semester. Lalu pada pertemuan kedua kita akan membahas landasan dan tujuan pendidikan. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tujuan pendidikan Pancasila yang mencakup pengertian landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis Pancasila. Kemudian mendeskripsikan visi, misi, dan tujuan Pancasila. Pada pertemuan ketiga, kita akan mengkaji Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Pada pertemuan ketiga ini, saudara diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mencakup pengertian sejarah perjuangan masa-masa kejayaan nasional, pemahaman sejarah masa Belanda, masa kolonial Belanda, dan pemahaman perjuangan bangsa Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan keempat ini kita akan mulai diskusi kelompok. Nanti saudara dibuat 10 kelompok.
di mana setiap kelompok akan mempresentasikan makalah. Ya. Nah, presentasi makalah oleh kelompok itu dimulai pada pertemuan keempat. Ya. Pada pertemuan keempat ini, kita akan mendiskusikan kronologis sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kronologi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mencakup masa penjajahan Jepang, sidang BPUPKI ke-1, sidang BPUPKI ke-2, sidang PPKI 18 Agustus 1945, kronologi sejarah perumusan pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan kelima, dilanjutkan oleh diskusi kelompok 2, kita akan mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pertemuan kelima ini, atau diskusi kelompok yang kedua, saudara diharapkan mampu dan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup pengertian filsafat, pengertian sistem dan cabang-cabang filsafat, kesatuan sila-sila sebagai satu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis, unsur-unsur Pancasila, dan terakhir inti dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Para mahasiswa, pertemuan ke-6 ini kita akan diskusi kelompok 3 dengan tema Pancasila sebagai etika politik. Pada pertemuan ke-6 ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai etika politik yang mencakup pengertian etika, etika politik, dan pemerintahan. Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menerapkan etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, dan evaluasi kritis terhadap etika. Pada pertemuan ke-7, kita akan mendiskusikan tema Pancasila sebagai ideologi nasional. Ini didiskusikan oleh kelompok 4. Pada pertemuan ke-7 ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional yang mencakup makna ideologi bagi bangsa dan negara, macam-macam ideologi yang ada di dunia, seperti liberalisme, komunisme, fasisme, marxisme, dan Pancasila. Kemudian, makna dan peranan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Para mahasiswa yang berbahagia, pertemuan 8 ini adalah penilaian tengah semester. Pada pertemuan ke-8 ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan kembali melalui ujian, melalui penilaian tengah semester. Materinya itu semua materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-9, ini adalah diskusi kelompok kelima dengan tema Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan mendiskusikan melalui diskusi kelompok 5. Diharapkan saudara mampu memahami dan menjelaskan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang mencakup materi kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum, isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Kemudian pada pertemuan ke-10, kita juga akan mendiskusikan realisasi hak-hak asasi manusia dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Diskusi ini akan dipaparkan oleh kelompok 6. Pada pertemuan ini, pada diskusi kali ini, saudara
diharapkan mampu memahami dan menjelaskan realisasi hak-hak asasi manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup pengertian hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan realisasi hak asasi manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, kemudian pertemuan 11 ini kita akan mendiskusikan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan dibahas atau dipaparkan, dipresentasikan oleh kelompok 7. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, yang mencakup pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kehidupan antar berumat beragama, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Pada pertemuan ke-12, kita akan mendiskusikan sebuah tema dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum masa reformasi. Diskusi pada pertemuan ke-12 ini akan diisi oleh kelompok 8. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum masa reformasi, yang mencakup pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada masa awal kemerdekaan, pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada masa Orde Lama, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan ke-13 kita akan mendiskusikan dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah masa reformasi. Diskusi kali ini akan diisi oleh kelompok 9. Pada pertemuan ke-13 ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah masa reformasi, yang mencakup latar belakang lahirnya masa reformasi, amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan amandemen 4 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian perubahan sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan ke-14, kita akan mendiskusikan Pancasila hubungannya dengan ajaran Islam. Diskusi kali ini diisi oleh kelompok 10. Pada pertemuan ke-14, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pancasila hubungannya dengan ajaran Islam, yang mencakup sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dalam pandangan ajaran agama Islam. Nah, inilah diskusi kelompok 10 atau diskusi yang terakhir, karena nanti saudara diminta untuk membuat kelompok sebanyak 10 kelompok. Nanti PJ atau penanggung jawab mata kuliah ini membuat kelompok sebanyak 10 kelompok. Ya. Pada pertemuan ke-15, ini kita akan melakukan review pokok-pokok materi perkuliahan. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu dan memahami review pokok-pokok materi perkuliahan yang mencakup rangkuman materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kemudian realisasi hak asasi manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan Pancasila dalam pandangan ajaran Islam. Kita akan lakukan review 4 materi ini. Nah, kemudian pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16, kita akan melakukan penilaian akhir semester. Ya,
pada penilaian akhir semester ini, saudara diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali melalui ujian, melalui soal-soal yang nanti akan diberikan pada ujian akhir semester. Nah, materinya atau kisi-kisi soal yang akan diberikan itu mencakup materi pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya ada tugas yang harus saudara kerjakan dalam 1 semester ke depan ini pada mata kuliah Pancasila. Tugas yang pertama adalah makalah kelompok. Tugas yang kedua adalah resum perkuliahan. Dan tugas yang ketiga adalah tugas individu. Tugas makalah kelompok ini satu kelas dibagi ke dalam 10 kelompok dengan proporsi jumlah mahasiswa sama. Seandainya tidak sama, ya tidak masalah gitu ya. Yang penting diatur nanti oleh PJ mata kuliah ini. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat makalah. Makalah yang biasa terdiri atas cover, kemudian di dalamnya ada judul, ada nama mahasiswa dan prodi, ada logo prodi, kemudian fakultas dan universitas. Ya, nanti pedoman penulisan makalah seperti apa bentuknya akan disampaikan kemudian. Kemudian selain membuat makalah, saudara juga diminta untuk membuat slide PowerPoint. Nanti karena saudara nanti presentasikan, ya, mulai dari pertemuan ke-4 itu ya, tentang materi tertentu. Materi diambil dari RPS, rencana pembelajaran semester atau pelaksanaan semester, dan makalah disajikan dalam diskusi kelas, tentu secara virtual, secara online. Semua makalah dikirim ke PJ dan PJ menyimpan makalah tersebut ke dalam Google Drive dan mengirimkan link Google Drive dengan akses terbuka ke dosen melalui WhatsApp group paling lambat 1 hari sebelum kelompok 1 presentasi. Nah, kelompok 1-nya kan presentasi di pertemuan ke-4 ya. Nah, 1 hari paling lambat semua makalah sudah dikirimkan ke PJ dan PJ menyimpannya di Google Drive. Kalau kemudian PJ menyampaikan link Google Drive-nya itu 1 hari sebelum kelompok 1 presentasi. Nah, bisa dipahami ya tugas ini ya. Kemudian yang kedua ada tugas resum perkuliahan. Resum perkuliahan ini setiap akhir pertemuan kuliah secara virtual ya, nanti melalui platform LMS Learning Model System yang dikembangkan oleh fakultas, mahasiswa ditugaskan membuat resum singkat ya tentang konsep atau materi yang diperoleh pada pertemuan tersebut. Resum menggunakan format yang telah ditetapkan, nanti formatnya akan dibahas pada sesi berikutnya dan dikirim melalui e-learning. Ya, dikirim melalui e-learning Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Ya. Bisa dipahami ya untuk resum perkuliahan. Lalu kemudian tugas terakhir adalah tugas individu. Setiap mahasiswa membuat makalah individu atau karya ilmiah. Tugas individu ini adalah membuat makalah dalam bentuk karya ilmiah ya atau jurnal. Ya, jadi berbeda dengan makalah seperti biasa. Jadi Anda menganalisis sebuah permasalahan, lalu kemudian dibuatkanlah artikel ilmiahnya. Setiap mahasiswa diminta untuk mengeksplor pengetahuannya ke dalam tulisan dengan referensi yang mencukupi minimal 5 judul buku dan 5 jurnal ilmiah yang tentu terindeks di Google Scholar.
Soft file makalah atau jurnal dikumpulkan menjadi satu folder dan dikumpulkan di pertemuan ke-15. Ya. Nah, seperti apa nanti makalah dalam bentuk karya ilmiah ini juga akan dibahas pada sesi berikutnya. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya adalah penilaian. Penilaian, nah, ini ada komponen dan proporsinya. Penilaian tugas terstruktur, yaitu membuat makalah, itu ya. Membuat makalah, ada 10 makalah, berarti ada 10 kelompok tadi, berarti ada 10 makalah dan 10 PowerPoint. Ini bobotnya adalah 15%. Kemudian tugas individu, ya, tugas individu ya itu juga 15%. Nah, tugas individu ada resum dan ada membuat makalah dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian penilaian tengah semester, ini bobotnya 30%. Penilaian akhir tengah semester, ini 30%. Dan kehadiran atau presensi saudara, nanti setiap hari perkuliahan, saudara diminta untuk mengisi presensi atau kehadiran melalui e-learning Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, tugas terstruktur 15, tugas individu 15, penilaian tengah semester 30, penilaian akhir semester 30, kehadiran atau presensi saudara 10. Ini totalnya adalah 100%. Nah, ini kira-kira komponen dan proporsi penilaiannya. Nah, dari sini saudara bisa mengatur strategi, ya kira-kira di bagian mana yang harus memiliki bobot bobot yang harus besar begitu ya, proporsi yang harus Anda besarkan. Lalu rentang penilaiannya, ya, ini mulai dari 95, ya, 95 sampai 100 ini nilainya A dengan angkaannya itu 4. Ya. Nah, ini terpuji sekali ini ya kalau 4. Kemudian rentang 90 sampai 94 ini A-, 85 sampai 89 B+, 80 sampai 84 ini B, 75 sampai 79 B-, 70 sampai 74 ini C+, 65 sampai 69 ini adalah C. Nah, perlu diperhatikan oleh saudara semua, rentang nilai dari 65 sampai 100 ini adalah kategori lulus, ya. Dari A sampai C, ingat. Yang tidak lulus itu adalah kurang dari 65. Sehingga saudara kalau tidak lulus ya harus mengulang. Nah, nilainya ya kurang dari 65. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Saya punya pengalaman ada mahasiswa dia dapat nilai B+, lalu kemudian menghubungi dosennya ingin perbaikan nilai. Ya, ingin remedial begitu ya. Padahal nilainya sudah B+. Nah, kalau kita lihat rentang nilai B+ itu ya 85 sampai 89. Ya, mungkin yang bersangkutan merasa tidak puas atas perolehan nilai yang B+ itu ya, atau 85 sampai 89. Para mahasiswa yang berbahagia, kemudian ada tata tertib yang saudara harus ikuti dalam perkuliahan online ini. Yang pertama, hadir dalam perkuliahan virtual atau online minimal 80% dari tatap muka ideal. Ya, idealnya ya 16, berarti 16 kali 80%. Nah, saudara bisa hitung. Kalau kurang dari kehadirannya, kurang dari ketentuan itu, ya saudara tidak diperkenankan mengikuti ujian. Lalu kemudian aktif dan partisipatif dalam perkuliahan. Nah, ini ada penilaiannya ya. Kalau kita lihat tadi aktivasi kehadiran itu ya 10% ya. Kemudian meminta izin jika saudara berhalangan hadir, meminta izin jika ingin berbicara, bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penanya gitu ya.
kemudian men-share informasi yang penting ya, dalam WhatsApp grup. Jadi nanti jangan yang tidak penting Anda share di sana. Nah, kira-kira inilah satu lagi, tidak diperbolehkan adanya plagiasi. Ya. Inilah 6 tata tertib yang saudara harus taati bersama. Kemudian referensi secara lengkap lihat nanti di RPS. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, saudara bisa memahami perkuliahan atau garis besar perkuliahan pada mata kuliah Pancasila ini. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah meminta maaf atas kekurangan, kesalahan, kealpaan pada pertemuan ini. Demikian, mudah-mudahan ya, kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menimba ilmu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 semester ke depan. Mudah-mudahan saudara diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam mengkaji mata kuliah Pancasila ini. Dan tentunya yang penting saudara dinyatakan lulus dalam mata kuliah ini. Demikian pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.